setan jin yang datang dari garis nasab. Garis nasab itu ke atas. Ayah, kakek, buyut, ayah, ibu, nenek, buyut, dan seterusnya ke atas. Ustaz, ini udah mati semua, Ustaz. Udah off. Apakah saya harus berlepas diri? Berlepas dirinya bukan dari ini, tapi dari setan itu. Makanya kalimatnya itu kan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Lihat kalimatnya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Inna bura'a'u minkum. Aku berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan kami berlepas diri dari apa yang kamu sembah min dunillah, selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakum, setelah ini kemudian ya, telah terang benderang al adawatu wal baghdau abadan, ya, terang benderang bahwa kita adalah musuh. Al adawatu wal baghdau, setelah ini enggak ada lagi persekutuan. Al adawatu wal baghdau, hanya ada permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai engkau beriman kepada Allah saja. Maksudnya kalau jinnya beriman ya nggak bakal ganggu juga, udah pergi. Nih, maksudnya di sini apa? Berlepas diri dari setan yang ada pada diri kita. Kalau anak kecil, ya kan, anak kita baru 9 tahun, 3 tahun, kita yang berikrar kepada setan bahwa kita telah berlepas diri dari persekutuan leluhur kita atas dia. Nah, kalau kita seorang anak, kita mengatakan saya berlepas diri dari kalian dan persekutuan leluhur saya. Jadi bukan saya mewakili mereka memutuskan, bukan. Saya berlepas diri dari persekutuan perjanjian mereka dahulu dengan kamu. Dan ketika berlepas diri, itu surah Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Ketika kita berlepas diri, apakah selesai? Itu baru ikrar. Kayak ibu-ibu bilang, pulang ini saya mau jadi istri salihah. Pulang ini saya mau jadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Jadi baik semua belum? Baru ikrar. Oh benar kata Ustaz, harus dibayar utang. Saya mau bayar utang. Lunas nggak? Belum. Mau ibu teriak-teriak di jalan, saya mau bayar utang. Saya wanita baik sekarang. Belum. Tapi Ustaz, ketika ikrar kok merespon, iya memang yang di dalam itu gemeter memang. Dia bilang, kita kan berteman, kenapa engkau begitu? Kita kan selama ini mesra, kenapa begitu? Kan udah lama, kita bestie. Respon dia kan nggak langsung ngomong, mungkin iya, berdebar. Rasa bersalah. Ini belum selesai, ini baru ikrar. Begitu teman-teman. Ini jenazah, menyelesaikannya adalah berlepas diri dari dia. Bentar ya, berlepas diri itu kumaha? Gimana sih? Berlepas diri itu kayak gimana sih? Kalau dia menyembah nafsunya, setan itu kan mengikuti nafsunya, kita tidak mengikuti nafsu kita lagi. Jadi berlepas diri itu mulai berjihad melawan hawa nafsu. Ini juga baru tangga 1 ini, enggak langsung jihad langsung menang kok. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang lain. 8 tahun kemudian Fathu Makkah. 8 tahun tuh. Sebelum itu 13 tahun Nabi itu dibully, ya, sahabatnya dibunuh, perintahnya tidak melawan itu. 2 Hijriah baru perintah jihad turun, boleh melawan. Itu belum jadi penguasa, belum, baru boleh melawan, mengumpulkan kekuatan pelan-pelan. Nabi dikhianati 300 orang, Nabi kalah di perang Uhud, Hamzah pamannya terbunuh, ya, dan ada banyak air mata dan darah. Setelah itu Fathu Makkah, ya, kemenangan Mekah dan kemenangan yang abadi. Mekah nggak akan pernah kalah lagi sampai hari ini. Anda hari ini sedang apa ini? Sudah di mana nih? Badar, Uhud,
atau sudah Fathu Makkah. Jangan langsung hari ini turun ayat jihad, langsung besok Fathu Makkah. Iya, kan suka kesel ya. Ustaz kenapa reaksi terus? Ya proses. Tahu ada setan aja udah alhamdulillah dulu. Ustaz masih kesurupan Ustaz, gimana ya Ustaz? Bisa lepasin nggak? Wani Piro. Kalau Anda bayar 1 M saya nggak bisa. Nggak bisa, asli saya nggak bisa. Nah, Dokter Heni sampai normal begini nih, saya lihat ini normal Pak. Ini lama, 10 tahun ternyata. Dokter itu kan sehat ini harus. Iya. Kalau dia nyimak itu kan pasti harusnya Pak. Tapi selama ini tidur. Bukan dia ingin tidur memang, ditidurkan. Makanya awal-awal saya tegur langsung kan, masa tidur lagi? Dan nanti mengulang lagi. Begitu. Iya, nggak mau dengar. Nggak mau menghadap wajahnya. Ini nggak mau menghadap. Sampai kita menghadap, berkhidmat, begitulah ilmu akan masuk. Jenazah nggak lengkap, ini cuma teaser saja. Itulah yang disebut jenazah. Nah, kalau ada sihir, setan ini ikut bantu nggak? Ikut. Setan sihir adalah setan. Jenazah juga setan. Sama, Setan berteman sama lah setan. mereka. Kolaborasi. Lebih kuat. Ada Chinese, ada Cindo, saling bantu. Iya. Kolaborasi. Ada Yahudi Amerika, ada Yahudi lokal. Ya, oke ya. Ada Yahudi Amerika, ada Yahudi lokal. Kerjasama nggak? Kerjasama. African Frog sangat mahal. If there is no enemy inside, the enemy outside will never touch you. Jika nggak ada musuh di dalam, musuh di luar nggak akan pernah menyentuh Anda. Berarti apa yang terjadi ketika ada akses setan masuk? Ada ordal, jindal. Dalam. Ya, ada orang dalam, Jalur dalam. jin di dalam. Nah, makanya kata Syekh Sunan Salahuddin As-Sasaki ya, beliau bagus pengalamannya lama, 20 tahun lebih ya di Arab. Dia bilang untuk hancurin sihir itu jenazahnya dulu hancurin. Hancurin dulu. Jangan sibuk dengan sihir. Saya di sini tetangga Ustaz. Ini kurang ajar tetangga saya. Kejoliman tidak akan datang kecuali dari kejoliman juga. Ya, dan sihir itu tidak akan masuk kalau tidak ada tadi celah atau ada orang dalam. Jin dalam. Maka hancurin dulu jenazah. Hancurin jenazah berhubungan dengan apa kan? Peperangan melawan nafsu. Hanya ini teori yang komprehensif untuk melawan setan dari dalam. Tazkiyah nafs. Boleh cari riset ulang di semua kitab ulama bagaimana metode terkhusus untuk melawan setan. Kalimatnya simple, fasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah. Jadi bisa ya kita benar-benar bisa melepaskan diri bersih dari Ini contohnya, orang ini contohnya. Kalau melihat sampelnya, saya sampelnya.